Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Misha Nur Maulida dan teman saya Dinara Jasmine. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Sejarah pemikiran ekonomi Islam abad 8 Hijriah atau 14 Masehi. Sejarah pemikiran ekonomi Islam abad 8 Hijriah atau 14 Masehi termasuk pada abad pertengahan, di mana di dalamnya terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal, periode kedua, dan periode ketiga. Berdasarkan atas hidupnya dari tokoh pada masa tersebut, Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Khaldun termasuk ke dalam tokoh pemikir ekonomi periode kedua. Periode kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad 15 Masehi, dikenal sebagai fase cemerlang, karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Pada masa ini juga, wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di bagian barat dengan India di bagian timur telah melahirkan berbagai pusat intelektual. Asy-Syatibi. Nama lengkap dari Asy-Syatibi yaitu Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakmi al-Garnati. Berasal dari suku Arab Lakmi. Nama Asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, yaitu Syatibah atau Jadifah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Asy-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1338 Masehi. Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Kemudian Asy-Syatibi mengembangkan keilmuannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya, seperti Abu Tahya Ibnu Asim, Abu Bakar al-Qadi, dan Abu Abdillah al-Bayani. Asy-Syatibi juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti dalam bidang bahasa Arab, yaitu ada Syarih Dalil ala al-Filosofi al-Nahwu dan ada Usul al-Nahwu. Sedangkan dalam bidang usul fikih, yaitu ada Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah dan ada Al-Inqisam. Baik, selanjutnya pemikiran ekonomi menurut Asy-Syatibi. Yang pertama yaitu ada objek pemilikan. Asy-Syatibi mengakui hak milik individu, namun beliau menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum dikenal dalam sejarah Islam. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dinara Jasmine. Ibnu Khaldun pada masa 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zaid ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan meninggal tanggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun. Adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembarannya yang luas pula. Ada beberapa catatan penting dari sini yang dapat kita ambil dalam pelajaran, bahwa Ibnu Khaldun menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan tidak meremehkan akan sebuah sejarah. Ia adalah seorang peneliti yang tak kenal lelah dengan dasar ilmu dan pengetahuannya yang luas. Ia selalu memperhatikan akan komunitas masyarakat. Selain seorang pejabat penting, ia pun seorang penulis yang produktif.
Ia menghargai akan tulisan-tulisannya yang telah ia buat. Bahkan, ketidaksempurnaan dalam tulisannya ia lengkapi dan perbaharui dengan memerlukan waktu dan kesabaran, sehingga karyanya benar-benar berkualitas yang diadaptasi oleh situasi dan kondisi. Karya-karya Ibnu Khaldun. Selama masa hidupnya, Ibnu Khaldun telah membuat karya tulis besar yang dinamakan Al-Ibar. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, di antaranya 1 Muqaddimah 1 volume. Mohon maaf dari terpotong videonya, saya akan mengulangi dari karya-karya Ibnu Khaldun. Selama masa hidupnya, Ibnu Khaldun telah membuat karya tulis besar yang dinamakan Al-Ibar. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, di antaranya 1 Muqaddimah 1 volume, merupakan pendahuluan dari kitab Al-Ibar. Buku tersebut memuat pembahasan tentang gejala sosial, termasuk dalamnya kegiatan ekonomi. Kedua, Al-Ibar 4 volume, buku yang memuat uraian tentang berita-berita mengenai bangsa Arab, generasi dan negara-negara mereka sejak permulaan terciptanya alam ini hingga masuknya Ibnu Khaldun. 3. At-Tarikh Ibn Khaldun 2 volume. Buku ini merupakan buku autobiografi dari Ibnu Khaldun. Kemudian ia uraikan sebagian besar peristiwa yang ia alami semasa hidupnya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. A. Teori produksi. Dalam pemikiran ekonominya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif atau konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. B. Teori nilai, uang, dan harga. 1. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya. 2. Teori uang. Bagi Ibnu Khaldun, 2 logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ketiga, teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. C. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi para pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi. C. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi para pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. D. Teori siklus. Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun, penawaran sendiri tergantung pada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik. 1. Siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi, semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. 2. Siklus keuangan publik. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar tanpa ketertiban dan kestabilan politik. Produsen tidak memiliki intensif untuk berproduksi. B. Perpajakan. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. Pemerintah harus menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki intensif laba untuk menjalankannya. Selesai dan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Bersama saya Dinara Jasmine dan teman saya Misyana Maulida yang menyampaikan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, Ibnu Khaldun dan Imam Al-Shatibi. Mohon maaf jika banyak kekurangan, baik dalam isi materi ataupun cara menyampaikannya oleh kami. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa dibaca kembali di PowerPoint kami pribadi yang sudah dikirim di WhatsApp grup.
Selanjutnya dipersilahkan jika ada yang mengajukan pertanyaan di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.